Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahma Alfiana dengan NIM 289215038 dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Ekonomi Manajerial semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Soal yang pertama, jelaskan kenapa Anda perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial. Yang kedua, teori perusahaan menganjurkan bahwa untuk mencapai keuntungan kita perlu untuk meningkatkan pendapat setinggi-tingginya dan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan mengapa. Soal yang ketiga, seandainya Anda seorang pengusaha restoran Western yang akan dibuka di Indonesia, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap bisnis restoran Anda. Soal yang pertama, jelaskan kenapa Anda perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial. Jawabannya, karena melalui mempelajari ekonomi manajerial, saya dapat mengetahui cara atau perhitungan atau penentuan strategi bagaimana suatu organisasi dapat menyusun rumusan strategi sehingga bisa memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang maksimal, dan saya juga dapat mengetahui analisis pengambilan keputusan yang berfungsi untuk menganalisis suatu perusahaan apakah sudah mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Soal selanjutnya, teori perusahaan menganjurkan bahwa untuk mencapai keuntungan, kita perlu untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan mengapa. Jawabannya adalah banyak cara akan ditempuh untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar. Salah satunya yang dapat digunakan untuk memperoleh laba yang optimal adalah dengan memperhatikan volume penjualan serta menekan biaya-biaya operasional yang akan dikeluarkan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dihadirkan agar selektif dalam menjual produk kepada konsumen sehingga target volume penjualan yang telah direncanakan oleh perusahaan dalam periode tertentu bisa tercapai dengan optimal dengan biaya operasional yang efisien. Semakin biaya itu bisa ditekan, mestinya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba bersih perusahaan. Sesuai dengan pendapat Umar Juki 2008, dalam perhitungan laba rugi, besarnya biaya ini akan mengurangi laba atau menambah rugi perusahaan. Tingginya biaya operasi akan membuat peningkatan laba turun. Begitu juga jika nilai biaya operasi rendah, maka peningkatan laba akan naik. Jadi, untuk memperoleh laba yang tinggi perlu diperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan dan mengendalikan secara efektif. Selain itu, perusahaan dapat mencapai laba sesuai dengan yang ingin dicapainya. Efisiensi biaya operasional merupakan variabel penting. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam beroperasi perlu dikendalikan sebaik-baiknya. Karena walaupun operasional dapat berjalan dengan lancar namun tidak didukung dengan usaha, menekan biaya serendah-rendahnya akan menimbulkan naiknya biaya operasional. Selain menekan biaya untuk memperoleh laba yang optimal, perusahaan juga harus memperhatikan volume penjualan. Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan penjualan barang. Semakin besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan, semakin besar kemungkinan laba yang akan dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, soal nomor 3. Seandainya Anda seorang pengusaha restoran Western yang akan dibuka di Indonesia, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap bisnis restoran Anda.
Jawabannya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisnis restoran saya, yang pertama ada faktor tamu. Faktor ini merupakan bagaimana cara kita melayani pelanggan, menyambut pelanggan ketika sedang berkunjung ke restoran kita. Yang kedua, faktor suasana restoran. Faktor ini merupakan bagaimana bentuk atau desain dari restoran dan bagaimana pula mereka melayani pembeli. Faktor yang ketiga ada faktor menu atau produk yang berkualitas. Maksud dari faktor ini yaitu menu apa saja yang ada di restoran western dan juga kita menentukan harga di setiap menu dan harus meneliti rasa dari makanan yang dihidangkan untuk pembeli. Yang keempat, faktor manajemen yang efektif. Maksud dari faktor ini yaitu dari pihak manajemen menyajikan sebuah pelayanan restoran kepada masyarakat dan memberikan kemudahan serta efisiensi bagi pengguna secara maksimal. Faktor yang kelima yaitu persiapan awal. Maksud dari faktor ini, pemilik bisnis atau pemilik usaha sudah mempersiapkan secara matang mulai dari lokasi, strategi pemasaran, menentukan target pasar, menentukan konsep dari bisnis tersebut. Yang keenam, faktor pelayanan terbaik. Maksud dari faktor ini adalah restoran memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Faktor yang ketujuh, nilai kepuasan pelanggan. Faktor ini juga berpengaruh bagi restoran atau bisnis karena nilai kepuasan bagi pelanggan sangat dibutuhkan untuk bisa memastikan pelanggan tersebut puas atau tidaknya terhadap pelayanan dari restoran kita. Faktor yang ke-8 ada faktor harga. Harga juga pastinya salah satu untuk menarik pelanggan dengan cara harga terjangkau dengan kualitas yang terbaik dan menjangkau daya tarik kepada pelanggan, dan juga harga memiliki daya saing terhadap restoran western lain. Faktor yang ke-9 ada faktor promosi. Faktor ini mempengaruhi strategi dari restoran untuk melakukan promosi menentukan target pemasaran. Faktor yang ke-10 ada faktor lokasi. Faktor ini juga mempengaruhi bisnis restoran karena lokasi yang strategis juga bisa menarik pelanggan untuk ke restoran. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor proses dan sumber daya manusia. Faktor ini kita bisa tahu proses dari makanan tersebut dan bahan makanan tersebut.